Ibu mertua menyodorkan secangkir teh, lalu berbisik pelan. "Minumlah." "Nak, ini teh kesukaan almarhum bapak." Aku tersenyum, menerima cangkir itu, dan menukarnya diam-diam dengan cangkir milik perempuan asing yang duduk di sebelahku. Perempuan yang ia perkenalkan sebagai keponakan jauh. Padahal aku tahu persis siapa dia. "Halo, Bunda semua, selamat datang kembali di kanal ini. Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan bahagia." Sebelum cerita dimulai, nyalakan subtitle. Tulis di kolom komentar, Bunda menonton dari daerah mana. Lalu, jangan lupa like dan subscribe. Selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Anindya, 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah firma audit di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menekuni angka, neraca, dan tanda tangan di atas dokumen yang nilainya miliaran. Saya terbiasa membaca apa yang orang sembunyikan di balik deret angka rapi. Tapi tidak ada satupun pelatihan audit yang menyiapkan saya untuk membaca niat busuk di balik senyum ibu mertua sendiri. Saya menikah dengan Mas Reza 2 tahun lalu. Pernikahan yang di mata orang tampak sempurna. Dia anak tunggal dari keluarga Wibowo. Keluarga lama yang dulu punya nama di Menteng. Rumah besar bergaya kolonial, halaman luas, dan pohon mangga tua yang katanya seumur dengan Mas Reza. Saya pikir saya menikahi seorang lelaki. Ternyata saya menikahi sebuah rumah, sebuah warisan, dan sebuah rahasia yang sudah membusuk jauh sebelum saya datang. Dulu, Mas Reza adalah lelaki yang berbeda. Saat kami berpacaran, dia perhatian, lembut, dan selalu membela saya. Saya bertemu dengannya di sebuah acara kantor, ketika perusahaannya menjadi klien firma audit tempat saya bekerja. Dia mengejar saya dengan kesungguhan yang membuat saya percaya bahwa dia lelaki yang baik. Kami menikah setelah setahun berpacaran. Saya pikir saya sudah menemukan rumah saya, dalam arti yang sebenarnya. Saya yatim piatu sejak muda, dan keluarga adalah hal yang paling saya rindukan. Saya kira keluarga Wibowo akan menjadi keluarga saya. Tapi pernikahan mengubah segalanya. Atau mungkin pernikahan hanya membuka topeng yang selama ini mereka kenakan. Bulan-bulan pertama masih manis. Lalu perlahan, saya mulai merasa ada jarak. Mas Reza mulai membandingkan saya dengan menantu-menantu lain. Bu Sutinah mulai menyindir soal cucu yang belum datang. Dan setiap kali ada masalah, Mas Reza selalu berdiri di pihak ibunya, tidak pernah di pihak saya. Awalnya semua manis. Bu Sutinah, ibu mertua saya, menyambut saya dengan pelukan di hari lamaran. 61 tahun, rambut disanggul rapi, selalu memakai kebaya saat menerima tamu. Tetangga memujinya sebagai ibu yang anggun dan dermawan. Saya percaya pujian itu. Untuk beberapa bulan pertama, saya bahkan menyayanginya seperti ibu kandung saya yang sudah lama tiada. Tapi ada satu hal yang ganjil sejak awal. Setiap kali saya menyinggung soal rumah menteng itu, wajah Bu Sutinah berubah, senyumnya menegang. Dia akan cepat-cepat mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Soal masakan, soal cucu yang belum kunjung hadir, soal apa saja, asal bukan rumah itu. Saya kira itu cuma kebiasaan orang tua yang sensitif soal harta. Saya salah. Rumah itu adalah pusat dari segalanya. 6 bulan lalu, kami pindah ke rumah menteng. Mas Reza yang memintanya. Katanya, ibunya kesepian sejak bapak mertua meninggal 3 tahun lalu. Katanya, sebagai anak tunggal, dia wajib menemani. Saya mengiyakan. Saya tinggalkan apartemen kecil kami yang nyaman di Kuningan dan pindah ke rumah besar yang dindingnya menyimpan terlalu banyak bisik-bisik. Sejak pindah, ada yang berubah. Mas Reza pulang makin malam. Ponselnya selalu tertelungkup di meja. Dia mulai sering keluar di akhir pekan dengan alasan menengok proyek. Padahal saya tahu dari laporan keuangan perusahaannya yang sesekali dia minta saya periksa. Tidak ada proyek baru sejak setahun terakhir. Angka tidak pernah berbohong. Hanya manusia yang pandai berbohong di atas angka. Lalu datanglah perempuan itu. Namanya Vira. Bu Sutinah memperkenalkannya sebagai anak teman lama, yang katanya butuh tempat tinggal sementara karena baru pindah ke Jakarta. Usianya mungkin 27. Cantik. Dengan cara yang tahu betul
betapa cantiknya dia. Sejak hari pertama, Vira memanggil ibu mertua saya dengan Bunda. Bukan Tante, bukan Bu. Bunda, kata yang biasa dipakai seorang menantu atau seorang anak. Saya pura-pura tidak mendengar, tapi telinga seorang akuntan terlatih menangkap ketidakcocokan sekecil apapun. Dan kata Bunda dari mulut Vira adalah ketidakcocokan paling besar yang pernah saya dengar. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya turun ke dapur untuk mengambil air. Lampu ruang tengah masih menyala. Dan di sana, di sofa panjang dekat jendela, saya melihat dua bayangan, Mas Reza dan Vira, duduk terlalu dekat. Tangan suami saya menggenggam tangan perempuan itu. Mereka berbicara berbisik, tapi saya menangkap satu kalimat yang membekukan darah saya. Sabar. Sebentar lagi, rumah ini jadi milik kita. Bunda sudah janji, ucap Vira pelan. Saya berdiri di kegelapan tangga. Tangan saya mencengkeram pegangan dingin. Jadi ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini rencana 3 orang, 1 rumah. Dan saya adalah penghalang yang harus disingkirkan. Saya berdiri di sana entah berapa lama. Kaki saya terasa lemas, tapi kepala saya justru menjadi sangat jernih. Aneh, bagaimana sebuah pengkhianatan bisa membuat seseorang begitu tenang. Mungkin karena saya sudah lama merasa ada yang salah, dan malam itu hanya mengonfirmasi apa yang sudah saya curigai. Hati yang sudah lama waspada tidak akan hancur oleh kebenaran. Ia hanya akan mengeras. Saya teringat semua tanda yang dulu saya abaikan. Ponsel Mas Reza yang selalu tertelungkup. Pulangnya yang makin malam. Cara Bu Sutinah memandang Vira, penuh kasih. Seperti memandang menantu yang sesungguhnya dia inginkan. Semua potongan itu kini menyatu menjadi satu gambar yang utuh dan mengerikan. Mereka bukan hanya berselingkuh. Mereka sedang menunggu saya pergi, agar Vira bisa menggantikan tempat saya. Dan rumah ini bisa berpindah tangan sesuai rencana mereka. Saya kembali ke kamar tanpa suara. Tapi malam itu, sesuatu dalam diri saya berubah. Ketakutan yang tadi membekukan saya perlahan mengeras menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih sabar. Saya seorang akuntan. Saya tidak melawan dengan teriakan. Saya melawan dengan bukti. Keesokan paginya, saya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menyiapkan sarapan, mencium pipi Mas Reza, dan menyapa Vira dengan ramah. Saya bahkan menawarkan diri mengantarnya berbelanja. Vira tampak terkejut, lalu tersenyum penuh kemenangan. Dia pikir saya bodoh. Dia pikir saya tidak tahu apa-apa. Itu bagus. Orang yang merasa menang adalah orang yang paling ceroboh, yang tidak mereka tahu sejak malam itu. Saya mulai mengumpulkan setiap percakapan, setiap struk, setiap dokumen yang tergeletak. Saya akuntan. Saya tahu di mana kebenaran disimpan. Dan saya tahu rumah menteng ini menyimpan sebuah rahasia yang bahkan Bu Sutinah pun mengira sudah terkubur bersama suaminya. Tapi malam itu saya belum tahu bahwa rahasia yang akan saya temukan jauh lebih besar dari sekedar perselingkuhan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti pertunjukan. Saya pemeran utama yang berpura-pura buta. Mereka penonton yang merasa memegang naskah. Bu Sutinah mulai lebih sering mengundang Vira makan malam bersama. Dia menempatkan Vira di kursi yang dulu kursi saya, di sebelah Mas Reza. Saya digeser ke ujung meja. Sebuah pesan kecil yang sangat jelas. Di rumah ini, saya sudah mulai dihapus. Saya menelan semua itu. Saya bahkan memuji masakan Bu Sutinah, membantunya membereskan piring, dan mendengarkan ceritanya soal mendiang bapak mertua. Justru dari cerita-cerita itulah, sedikit demi sedikit, saya mulai menyusun gambaran. Bapak mertua, namanya Pak Wibowo, dulu seorang pengusaha properti. Rumah menteng ini dibelinya sendiri, atas namanya sendiri. Dan 3 tahun lalu, dia meninggal mendadak karena serangan jantung. Bapakmu tidak meninggalkan wasiat apa-apa, Nak, kata Bu Sutinah suatu sore sambil menyeruput teh. Semua otomatis jadi milik ibu, begitu hukumnya. Saya mengangguk sopan, tapi di dalam hati, satu lonceng kecil berbunyi. Seorang pengusaha properti yang terbiasa dengan dokumen, akta, dan notaris meninggal tanpa meninggalkan satupun wasiat. Itu seperti seorang akuntan
yang lupa menutup buku di akhir tahun. Mungkin, tapi sangat tidak biasa. Saya menyimpan kecurigaan itu. Belum waktunya. Saya masih harus menunggu. Karena dalam audit, satu transaksi mencurigakan tidak cukup. Saya butuh jejak, saya butuh pola, dan saya butuh dokumen aslinya. Yang tidak Bu Sutinah tahu. Sebentar lagi, saya akan menemukan jejak itu di tempat yang paling tidak dia duga. Insiden pertama datang seminggu kemudian. Bu Sutinah meminta saya mengurus pembayaran pajak rumah. Kamu kan akuntan. Nak, ibu sudah tua, tidak mengerti urusan begini, katanya. Saya menerima map berisi dokumen rumah. Tangan saya tetap tenang, tapi jantung saya berdebar. Inilah pintu yang saya tunggu. Malam itu, saya membuka map itu di kamar saat Mas Reza belum pulang. Sertifikat tanah, bukti bayar pajak tahun-tahun lalu, dan akta jual beli. Saya membacanya seperti membaca laporan keuangan. Teliti, baris demi baris. Dan di sanalah saya menemukannya. Tanggal balik nama sertifikat. Rumah ini baru dibalik nama menjadi atas nama Bu Sutinah. Hanya 8 bulan setelah Pak Wibowo meninggal. Bukan otomatis warisan, ada proses. Ada tanda tangan, ada notaris. Saya memotret setiap halaman dengan ponsel saya. Setiap sudut, setiap cap, setiap tanggal. Bertahun-tahun bekerja di audit mengajari saya satu hal. Kebenaran selalu tersembunyi di detail kecil yang orang malas baca. Dan di akta itu, detail kecilnya adalah tanggal. Sebuah tanggal yang seharusnya tidak ada. Jika rumah ini benar-benar warisan, otomatis, saya ingat betul wajah Bu Sutinah saat menyerahkan map itu. Senyumnya begitu tulus, seolah dia memberi saya kepercayaan. Padahal, dia hanya memanfaatkan saya, akuntan keluarga yang murah dan patuh, untuk mengurus pajak yang dia sendiri malas urus. Dia tidak pernah membayangkan satu hal, mata yang dia minta untuk membaca angka pajak akan membaca jauh lebih dalam dari yang dia kira. Malam itu, saya kembalikan map itu ke laci tempat semula, dengan susunan yang persis sama. Saya akuntan. Saya tahu bahwa jejak yang paling berbahaya adalah jejak yang membuat lawan tahu kita sedang mencari. Saya tidak meninggalkan satu pun jejak. Tapi, saya tak tahu bahwa balik nama itu hanyalah ujung dari benang yang jauh lebih panjang. Dan ujung lainnya terkubur di ruang kerja yang selalu dikunci. Insiden kedua, beberapa hari setelahnya. Saya pulang lebih awal dari kantor karena rapat dibatalkan. Rumah tampak sepi, tapi dari ruang kerja almarhum bapak mertua yang selalu dikunci. Saya mendengar suara, pintu sedikit terbuka. Saya mengintip. Bu Sutinah dan Vira ada di dalam, membongkar lemari arsip tua. Vira memegang setumpuk dokumen. Bunda yakin ini semua sudah aman. Tidak ada yang tahu soal surat itu, tanya Vira. Tenang, surat wasiat itu sudah Ibu bakar 3 tahun lalu. Tidak ada bukti apa-apa. Rumah ini sah milik Ibu dan akan jadi milik kalian setelah si Anindya pergi, jawab Bu Sutinah. Darah saya berdesir. Surat wasiat. Jadi benar. Pak Wibowo meninggalkan wasiat dan Bu Sutinah membakarnya. Tapi kalimat itu juga menyimpan satu kelemahan. Dia bilang, surat itu sudah Ibu bakar. Yang dia bakar mungkin 1 lembar, tapi seorang notaris yang baik selalu menyimpan salinan. Setiap akta resmi punya kembarannya, tersimpan rapi di kantor notaris yang mengesahkannya. Bu Sutinah membakar kertas. Dia tidak bisa membakar arsip negara. Saya mundur perlahan, lalu naik ke kamar. Tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tahu saya baru saja memegang ujung kunci. Di kamar, saya duduk lama di tepi ranjang. Pikiran saya berputar cepat, seperti saat menghadapi neraca yang angkanya tidak seimbang. Ada yang hilang, ada yang disembunyikan. Bu Sutinah membakar wasiat 3 tahun lalu, tepat di tahun balik nama rumah. Semuanya cocok, semuanya satu rangkaian. Perempuan itu sudah merencanakan ini sejak suaminya belum lama wafat. Dan kini, dengan kehadiran Vira, rencananya memasuki babak terakhir, menyingkirkan saya.
lalu menyerahkan rumah pada anak dan perempuan simpanan anaknya. Tapi ada satu hal yang Bu Sutinah lupakan. Dia berpikir seperti orang yang terbiasa menyembunyikan. Saya berpikir seperti orang yang terbiasa menemukan. Itu dua dunia yang berbeda. Dia membakar selembar kertas dan merasa aman. Saya tahu. Di balik setiap akta resmi, ada arsip yang tidak bisa disentuh siapapun, bahkan oleh orang yang namanya tertera di dalamnya. Saya hanya perlu menemukan notaris mana yang menyimpannya. Dan nama itu, saya yakin, ada di salah satu dokumen yang sudah saya potret. Saya buka kembali foto-foto di ponsel. Saya perbesar satu persatu, mencari nama, chapter, atau tanda yang bisa menuntun saya ke notaris itu. Tapi malam itu, mata saya terlalu lelah, dan saya belum menemukannya. Saya belum tahu notaris mana. Saya butuh nama. Dan nama itu pasti ada di suatu tempat dalam dokumen lama. Insiden ketiga terjadi di meja makan. Malam itu, Vira sengaja menumpahkan kuah sup ke gaun saya. Ya ampun. Mbak Anindya, maaf ya. Aku ceroboh sekali, katanya dengan nada yang sama sekali tidak menyesal. Bu Sutinah malah tertawa kecil. Mas Reza diam, menunduk ke piringnya. Tidak membela saya sedikit pun. Saya berdiri, tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa, Waira. Gaun bisa dicuci. Yang tidak bisa dicuci itu reputasi. Lalu saya berbalik ke kamar. Saya tahu kalimat saya menusuk. Karena malam itu, lewat dinding kamar yang tipis, saya mendengar Vira mengeluh pada Mas Reza. Istrimu itu sok pintar. Aku tidak suka caranya bicara. Dan Mas Reza menjawab, sabar. Sebentar lagi, dia akan pergi sendiri. Mama sudah punya rencana. Sebentar lagi, dia akan pergi. Saya mencatat kalimat itu di kepala. Mereka sedang menyiapkan sesuatu untuk mengusir saya. Saya harus lebih cepat dari rencana mereka. Sejak malam itu, sikap mereka semakin terbuka. Vira mulai memperlakukan saya seperti tamu yang tidak diundang di rumah saya sendiri. Dia menyuruh saya membuatkan kopi di depan tamu, seolah saya pembantu. Dia memuji masakan Bu Sutinah sambil menyindir masakan saya. Dan suatu kali, di depan kerabat yang datang berkunjung, dia berkata dengan nada manis, Mbak Anindya ini sibuk sekali dengan pekerjaannya, sampai lupa mengurus suami. Pantas saja. Kalimat itu dilempar ringan, tapi tajam seperti pisau. Bu Sutinah hanya tersenyum mendengarnya, membiarkan, bahkan menikmati. Mas Reza, suami saya, sekali lagi diam. Saya belajar bahwa diamnya seorang suami di saat istrinya dihina adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus, lebih menyakitkan dari teriakan. Karena diam itu berkata, aku memilih mereka, bukan kamu. Tapi saya tidak menjawab hinaan dengan hinaan. Saya menyimpan setiap kalimat itu, setiap penghinaan. Seperti seorang akuntan menyimpan bukti transaksi. Suatu hari, semuanya akan saya buka kembali di waktu dan tempat yang saya pilih sendiri. Insiden keempat, awal mula serangan terbuka. Suatu pagi, Bu Sutinah menuduh saya mencuri kalung emasnya. Kalung peninggalan nenek buyut hilang dari kamar ibu. Hanya kamu yang masuk ke sana kemarin, katanya di depan Mas Reza dan Vira. Tuduhan yang keji. Saya tahu ini jebakan. Saya tidak panik. Saya hanya berkata, Bu, kemarin saya tidak masuk ke kamar ibu. Dan kalau ibu tidak percaya, ada CCTV di lorong. Mari kita periksa bersama-sama. Wajah Bu Sutinah seketika pucat. Dia tidak menyangka saya menyebut CCTV. Padahal CCTV itu dipasang almarhum bapak mertua. Dan saya baru tahu masih berfungsi setelah diam-diam memeriksanya minggu lalu. Bu Sutinah buru-buru berkata, mungkin ibu salah ingat. Mungkin terselip. Dan tuduhan itu menguap begitu saja. Tapi peristiwa kalung itu mengajari saya sesuatu yang berharga. CCTV di rumah ini masih hidup. Almarhum Pak Wibowo ternyata adalah lelaki yang sangat berhati-hati. Dia memasang kamera di lorong, di ruang tamu. Bahkan
di dekat ruang kerjanya. Mungkin dia sudah lama curiga pada istrinya. Mungkin dia ingin merekam sesuatu. Apapun alasannya, kamera-kamera itu kini menjadi mata diam yang berpihak pada saya. Malam itu, saya pelajari cara mengakses rekamannya, dan saya simpan satu rekaman penting. Rekaman saat Bu Sutinah dan Vira keluar dari ruang kerja sambil membawa dokumen. Beberapa hari sebelumnya, saya tahu ini baru permulaan. Mereka akan mencoba cara lain. Dan saya benar. Insiden kelima jauh lebih licik. Vira mulai menyebar cerita ke tetangga dan kerabat bahwa saya istri yang dingin, yang menelantarkan suami, yang menyakiti hati ibu mertua. Dalam beberapa minggu, saya merasakan tatapan-tatapan sinis dari para kerabat yang dulu ramah. Bahkan, Bibi Mas Reza menelpon, menasihati saya agar lebih menghormati Bu Sutinah. Fitnah itu menyebar seperti racun di air. Tapi, saya tetap diam, karena saya tahu, fitnah yang tidak punya bukti akan runtuh saat kebenaran punya bukti. Fitnah itu paling menyakitkan saat datang dari mulut orang yang dulu menyayangi saya. Bibi Mas Reza, yang dulu menyebut saya menantu yang baik, kini bicara dengan nada dingin di telepon. Anindya, kamu itu beruntung punya mertua sebaik Bu Sutinah. Jangan sampai kamu kehilangan keluarga ini karena keras kepala, katanya. Saya mendengarkan tanpa membantah. Saya tahu, membantah hanya akan memberi mereka bahan baru untuk fitnah berikutnya. Diam adalah perisai terbaik saat lawan sedang mencari celah. Suatu malam, saya menelpon sahabat lama saya, Ratih. Satu-satunya orang yang saya percaya. Saya ceritakan semuanya. Ratih marah, menyuruh saya pergi saja dari rumah itu. Untuk apa kamu bertahan di sarang ular begitu? Min, katanya. Saya hanya menjawab pelan, karena kalau aku pergi sekarang, aku pergi sebagai orang yang kalah dan difitnah. Aku tidak mau begitu. Aku akan pergi, tapi dengan kebenaran di tanganku. Ratih terdiam. Lalu berkata, kamu memang akuntan sampai ke tulang. Sabar, teliti. Dan tidak pernah tanda tangan sebelum semuanya jelas. Saya tersenyum mendengarnya. Dia benar. Saya gunakan kemarahan dan luka itu sebagai bahan bakar. Setiap fitnah yang dilempar pada saya ubah menjadi tekad. Malam-malam berikutnya, saya mulai bekerja lebih keras. Saya periksa kembali foto-foto dokumen yang saya ambil. Di salah satu sudut akta balik nama, ada stempel kecil, nama kantor notaris. Notaris Hartono dan rekan, Jakarta Pusat. Tangan saya berhenti. Inilah nama yang saya cari. Notaris yang mengesahkan balik nama. Dan jika dugaan saya benar, notaris yang sama mungkin menyimpan salinan wasiat asli Pak Wibowo. Insiden ke-6. Saya mengambil cuti 1 hari dari kantor. Dengan alasan sakit. Pagi-pagi sekali. Saat Mas Reza ke kantor, dan Bu Sutinah ke pasar. Saya pergi ke kantor Notaris Hartono. Sebagai akuntan yang sering berurusan dengan notaris, saya tahu cara bertanya. Saya tunjukkan surat keterangan bahwa saya menantu sah keluarga Wibowo. Dan saya menanyakan, apakah ada akta wasiat atas nama almarhum Pak Wibowo? Notaris Hartono, lelaki tua berkacamata, menatap saya lama. Lalu, dia membuka arsipnya. Ada, Bu, akta wasiat almarhum Bapak Wibowo dibuat dan disahkan 4 tahun lalu. Setahun sebelum beliau wafat. Salinan resminya tersimpan di sini, sesuai ketentuan hukum. Hanya saja, untuk membukanya secara hukum, dibutuhkan ahli waris yang berkepentingan. Saya menahan diri agar tidak menunjukkan kegembiraan. Tapi di dalam, jantung saya berdebar keras. Pakistan, boleh saya tanya satu hal? Kata saya, hati-hati. Apakah Bapak ingat siapa yang mengurus balik nama rumah Menteng menjadi atas nama Ibu Sutinah beberapa tahun lalu? Notaris Hartono menernyit, mengingat-ingat. Ibu Sutinah sendiri yang datang. Dia bilang, almarhum tidak meninggalkan wasiat. Jadi harta jatuh ke tangannya sebagai istri. Saya proses sesuai permintaan, karena saat itu tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan. Saya mengangguk. Jadi, begitu caranya. Bu Sutinah datang ke notaris yang sama yang menyimpan wasiat suaminya dan berbohong
bahwa wasiat itu tidak ada. Dia mengandalkan satu hal, bahwa tidak ada yang akan repot-repot membuka arsip. Dia bertaruh pada kemalasan orang lain. Sayang sekali untuknya. Saya bukan orang yang malas membaca dokumen. Pakistan, kata saya. Kalau suatu saat saya datang lagi, membawa surat-surat yang membuktikan saya pihak berkepentingan. Apakah Bapak bersedia membuka wasiat itu secara resmi? Notaris Hartono menatap saya, lalu mengangguk pelan. Itu hak Anda secara hukum. Bu, selama Anda bisa membuktikan kepentingan Anda, saya wajib melayaninya. Hukum tidak boleh kalah oleh kebohongan. Kalimat itu terngiang di telinga saya sepanjang perjalanan pulang. Hukum tidak boleh kalah oleh kebohongan. Saya pulang dengan hati yang lebih ringan, tapi juga lebih waspada. Karena saya tahu, dari titik ini, saya harus bergerak sangat hati-hati. Satu langkah salah, dan mereka akan tahu saya sedang menyiapkan sesuatu. Insiden ke-7. Saya pulang dari kantor notaris dengan kepala penuh. Tapi di rumah, sebuah kejutan menunggu. Bu Sutina, Mas Reza, dan Vira duduk di ruang tamu. Seperti sebuah pengadilan kecil. Di meja ada map. Map yang berisi surat. Anindya, duduk, kata Bu Sutinah dingin. Kami sudah bicara. Pernikahanmu dengan Reza tidak membawa berkah. Sudah 2 tahun tidak ada anak. Ibu rasa lebih baik kalian berpisah baik-baik. Mas Reza menyodorkan map itu. Di dalamnya, surat gugatan cerai. Sudah disiapkan. Tinggal tanda tangan saya. Tanda tangani saja. Mbak, biar semua selesai dengan damai, kata Vira. Dengan senyum yang nyaris tak bisa dia sembunyikan. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir saya akan menangis, memohon, atau tanda tangan dengan tangan gemetar. Saya menatap surat itu. Lalu, saya menatap mereka satu persatu. Bu Sutinah yang sombong, Mas Reza yang pengecut, Vira yang serakah. Dan saya tersenyum. Boleh saya pelajari dulu suratnya? Saya kan akuntan, terbiasa membaca dokumen dengan teliti sebelum tanda tangan. Kata saya, tenang. Bu Sutinah mengangguk puas, mengira saya menyerah. Tentu. Nak, pelajari saja. Kami beri waktu seminggu. Saya ambil surat gugatan itu dan membacanya perlahan di depan mereka. Setiap pasal, setiap alasan yang mereka tuliskan, mereka menulis bahwa saya istri yang tidak becus, yang gagal memberi keturunan, yang menelantarkan rumah tangga. Fitnah yang sama yang Vira sebar ke kerabat. Kini hitam di atas putih. Saya hampir tertawa. Mereka tidak sadar. Dengan menuliskan fitnah itu di dokumen resmi, mereka justru memberi saya bukti tertulis tentang siapa yang sebenarnya menyerang lebih dulu. Saya mengerti, kata saya. Melipat surat itu dengan rapi. Saya akan pelajari baik-baik. Saya tidak mau ada yang salah. Demi kebaikan kita semua. Bu Sutinah tersenyum lebar, puas. Mas Reza tampak lega. Vira menatap saya dengan sorot kemenangan yang nyaris tak bisa dia sembunyikan. Malam itu, di kamar, saya membuka kembali surat cerai itu. Bukan untuk menangisinya, tapi untuk mempelajarinya. Seperti saya mempelajari laporan keuangan klien. Saya tahu, surat ini adalah senjata mereka. Tapi, setiap senjata bisa berbalik arah jika dipegang oleh tangan yang tahu cara menggunakannya. Mereka memberi saya seminggu untuk menyerah. Saya akan gunakan seminggu itu untuk menyiapkan akhir yang sama sekali tidak mereka bayangkan. Seminggu. Mereka memberi saya seminggu. Mereka pikir itu waktu untuk saya menyerah. Padahal itu justru waktu yang saya butuhkan untuk menyiapkan segalanya. Insiden ke-8. Hari-hari itu saya bergerak cepat dan diam-diam. Saya kembali ke Notaris Hartono, membawa surat nikah saya dan dokumen yang membuktikan Mas Reza ahli waris sah. Dan karenanya, saya sebagai istri sah punya kepentingan hukum. Saya minta proses pembukaan wasiat. Notaris Hartono setuju, dan ketika dia membuka dan membacakan isi wasiat itu, ruangan terasa berputar. Pak Wibowo, dalam wasiatnya, menulis bahwa rumah Menteng dan seluruh tanah di sekitarnya ia wariskan bukan kepada Bu Sutinah, melainkan dibagi 2, setengah untuk Mas Reza
anak satu-satunya. Dan setengah lagi untuk sebuah yayasan panti asuhan yang ia rahasiakan selama bertahun-tahun. Tapi yang paling mengguncang adalah satu paragraf terakhir. Pak Wibowo menulis bahwa ia mengetahui istrinya, Bu Sutinah, telah lama berniat menguasai seluruh harta dan menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Karena itu, ia membuat wasiat ini dan menitipkan salinannya pada notaris, agar kebenaran tidak bisa dibakar. Saya menahan napas. Pak Wibowo sudah tahu, bertahun-tahun lalu. Dia sudah tahu watak istrinya, dan dia menyiapkan perlindungan dari liang kubur. Dan kini, tanpa sengaja, saya yang menemukan perlindungan itu. Notaris Hartono melepas kacamatanya, lalu menatap saya. Bu Anindya, saya sudah lama menyimpan wasiat ini. Jujur, saya sempat heran ketika Bu Sutinah datang dulu dan bilang tidak ada wasiat. Tapi saya tidak punya wewenang untuk membukanya tanpa pihak berkepentingan yang mengajukan. Hukum mengikat saya untuk diam. Hari ini, akhirnya, kebenaran almarhum bisa keluar. Suaranya bergetar sedikit. Mungkin dia juga lega setelah bertahun-tahun menyimpan rahasia yang tak bisa dia ungkapkan. Saya menerima salinan resmi wasiat itu, lengkap dengan berita acara pembukaan yang ditandatangani notaris. Tangan saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena haru. Almarhum Pak Wibowo, lelaki yang hanya saya kenal lewat foto dan cerita, telah memberi saya senjata paling kuat dari liang kuburnya. Seolah dia tahu suatu hari akan datang seseorang yang cukup teliti untuk menemukan kebenaran ini. Lalu, saya menyiapkan satu hal lagi. Saya cek rekening koran perusahaan Mas Reza, yang dulu sering saya bantu audit. Saya masih menyimpan akses ke beberapa laporan dari masa ketika dia mempercayakan pembukuannya pada saya. Di sana, saya temukan aliran dana mencurigakan. Transfer rutin ke satu rekening atas nama Vira. Selama 6 bulan terakhir, suami saya membiayai perempuan itu dengan uang yang sebagian berasal dari menyewakan aset yang sebenarnya milik bersama, bahkan sebagian milik yayasan menurut wasiat. Saya cetak semuanya, saya rapikan dalam map, urut berdasarkan tanggal. Seperti saya menyusun kertas kerja audit. Setiap lembar diberi penanda, setiap transaksi diberi keterangan. Hitam di atas putih, tidak ada celah. Tidak ada ruang untuk berkilah. Saya bekerja sampai dini hari. Dan ketika map itu akhirnya rapi tersusun, saya menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan dendam, bukan kebencian, hanya keyakinan tenang seorang akuntan yang tahu bahwa angkanya sudah seimbang dan kebenaran sudah siap dipresentasikan. Insiden ke-9, malam sebelum hari penentuan. Saya duduk di kamar, menatap dua map di pangkuan saya. Map pertama, surat gugatan cerai yang mereka beri. Map kedua, salinan wasiat asli dan bukti aliran dana. Saya sudah memutuskan. Saya tidak akan tanda tangan surat cerai itu dengan air mata. Saya akan menandatanganinya dengan kemenangan. Tapi di ruang tamu, di depan semua orang. Saya menghubungi Notaris Hartono, memintanya hadir keesokan harinya. Saya juga menghubungi seorang kerabat senior keluarga Wibowo, Pak D. Hartanto, yang dihormati seluruh keluarga, dan beberapa kerabat yang dulu termakan fitnah Vira. Saya undang mereka semua dengan alasan acara perpisahan keluarga. Bu Sutinah setuju dengan senang hati. Dia pikir itu akan jadi acara pengusiran saya. Dia tidak tahu itu akan jadi acara keruntuhannya sendiri. Malam itu saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah ini. Karena besok semua kebenaran akan keluar dari laci dan tidak ada api yang bisa membakarnya lagi. Hari penentuan tiba. Matahari menteng pagi itu terasa berbeda. Ruang tamu rumah besar itu dipenuhi orang. Pak D. Hartanto, sesepuh keluarga, duduk di kursi utama. Di sekelilingnya, kerabat-kerabat yang dulu memandang saya sinis, kini hadir. Penasaran. Bu Sutinah mengenakan kebaya terbaiknya. Wajahnya berseri, yakin hari ini adalah hari kemenangannya. Mas Reza duduk di sampingnya, gelisah. Wira, dengan gaun mahal, duduk seolah dia sudah jadi nyonya rumah ini. Baiklah,
kata Bu Sutinah membuka acara. Suaranya manis dibuat-buat. Hari ini kita berkumpul untuk satu hal. Pernikahan Reza dan Anindya sudah tidak bisa dipertahankan. Demi kebaikan bersama, mereka akan berpisah. Anindya sudah setuju. Iya kan, Nak? Semua mata tertuju pada saya. Saya berdiri perlahan, dengan 2 map di tangan. Tenang, tidak ada gemetar. Iya, Bu, saya setuju. Kita selesaikan semua hari ini. Sampai tuntas. Sampai bersih, kata saya. Bu Sutinah tersenyum lebar. Tapi senyum itu tidak akan bertahan lama. Sebelum saya tanda tangan surat cerai ini, saya angkat map pertama. Izinkan saya, sebagai akuntan, melakukan apa yang biasa saya lakukan sebelum menutup sebuah perkara. Memeriksa semua dokumen, agar tidak ada yang janggal di kemudian hari. Bukankah Ibu sendiri yang bilang, semua harus diselesaikan baik-baik? Tentu. Nak, silakan. Jawab Bu Sutinah, masih merasa di atas angin. Saya menarik napas. Pertama, soal rumah ini. Ibu pernah berkata pada saya bahwa almarhum Bapak tidak meninggalkan wasiat apapun. Dan rumah ini otomatis jatuh ke tangan Ibu. Saya menatap Bu Sutinah lurus. Tapi rumah ini baru dibalik nama menjadi atas nama Ibu 8 bulan setelah Bapak wafat lewat Notaris Hartono dan rekan. Itu bukan warisan otomatis, Bu. Itu sebuah proses balik nama yang artinya ada dokumen. Ada dasar hukumnya. Senyum Bu Sutinah mulai memudar. Itu urusan rumit. Kamu tidak perlu ikut campur. Saya akuntan, Bu. Mengurus hal rumit adalah pekerjaan saya, kata saya. Dan karena hari ini kita ingin semua bersih, saya undang seseorang yang bisa menjelaskan urusan rumit ini dengan benar. Saya menoleh ke arah pintu. Silakan masuk. Pak Hartono. Pintu terbuka. Notaris Hartono melangkah masuk, membawa map besar berisi dokumen resmi. Wajah Bu Sutinah seketika pucat pasi. Mas Reza menegang. Vira mulai gelisah di kursinya. Para kerabat saling pandang, bingung. Selamat pagi semua, kata Notaris Hartono dengan tenang. Saya notaris yang mengesahkan beberapa dokumen keluarga ini atas permintaan Ibu Anindya sebagai pihak yang berkepentingan secara hukum dan sesuai prosedur. Saya telah membuka akta wasiat almarhum Bapak Wibowo yang tersimpan di kantor saya selama 4 tahun. Wasiat. Pak De Hartanto mengernyit. Setahu kami, almarhum tidak meninggalkan wasiat. Sutinah bilang begitu. Itu tidak benar. Pakistan, jawab Notaris Hartono. Almarhum Bapak Wibowo membuat wasiat resmi 4 tahun lalu. Saya yang mengesahkannya sendiri. Salinan resminya tersimpan di kantor saya, sesuai hukum yang berlaku. Dia membuka map, mengeluarkan dokumen bersegel, dan inilah isinya. Ruangan senyap. Bahkan jam dinding tua terdengar berdetak. Notaris Hartono membacakan, rumah menteng dan seluruh tanah dibagi 2. Setengah untuk Mas Reza, setengah untuk yayasan panti asuhan yang dirahasiakan almarhum. Dan paragraf terakhir yang membuat seluruh ruangan menahan napas. Almarhum Pak Wibowo menulis bahwa ia mengetahui istrinya berniat menguasai seluruh harta dan menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Dan karena itu, ia membuat wasiat ini agar kebenaran tidak bisa dihapus. Bohong. Bu Sutinah tiba-tiba berdiri, suaranya melengking. Itu dokumen palsu. Suami saya tidak pernah membuat wasiat seperti itu. Dokumen ini disahkan dengan tanda tangan dan cap resmi negara. Bu, jawab Notaris Hartono tenang. Dan menariknya, Ibu tadi bilang almarhum tidak pernah membuat wasiat. Tapi sekarang Ibu bilang wasiat ini palsu. Berarti Ibu mengakui ada wasiat, hanya menolak isinya. Mana yang benar? Bu Sutinah terdiam, mulutnya terbuka. Tapi tak ada kata yang keluar. Dia terjebak oleh mulutnya sendiri. Para kerabat mulai berbisik. Pak De Hartanto menatap Bu Sutinah dengan kekecewaan yang dalam. Sutinah, kata Pak De Hartanto dengan suara berat. Kakakku, almarhum Wibowo, adalah orang yang paling jujur yang pernah aku kenal. Dan kamu, istrinya sendiri, tega membakar amanah terakhirnya. Demi apa?
Demi harta yang bahkan tidak akan kamu bawa mati. Bu Sutinah tidak menjawab. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan, kini pucat seperti kertas. Para kerabat yang dulu menghormatinya, kini menatapnya dengan jijik. Dalam satu pagi, reputasi yang dia bangun puluhan tahun runtuh seketika. Saya melangkah maju. Saya dengar sendiri. Bu, beberapa minggu lalu, di ruang kerja almarhum, Ibu berkata pada Vira bahwa surat wasiat itu sudah Ibu bakar 3 tahun lalu. Ibu kira dengan membakar 1 lembar, kebenaran ikut terbakar. Ibu lupa. Akta resmi selalu punya salinan di notaris. Ibu bisa membakar kertas, Bu. Tapi Ibu tidak bisa membakar arsip negara. Kamu menguping. Desis, Bu Sutinah. Saya menemukan kebenaran, jawab saya. Itu berbeda, tapi saya belum selesai. Saya angkat map kedua. Dan satu hal lagi, karena kita ingin semua bersih hari ini. Saya menatap Vira, yang kini wajahnya sudah putih. Vira diperkenalkan kepada kami sebagai keponakan jauh yang butuh tempat tinggal. Tapi izinkan saya tunjukkan sesuatu. Saya keluarkan lembaran dari map kedua. Ini rekening koran pasar Mas Reza. Selama 6 bulan terakhir, ada transfer rutin ke satu rekening atas nama Vira. Jumlahnya tidak sedikit, puluhan juta setiap bulan. Kerabat-kerabat terkesiap. Mas Reza menunduk, tak berani menatap siapapun. Vira berdiri, hendak protes, tapi suaranya tercekat. Keponakan jauh tidak menerima transfer puluhan juta setiap bulan dari suami orang lain, kata saya. Suara saya dingin dan jelas. Dan keponakan jauh tidak duduk berpegangan tangan di sofa dengan suami orang sambil berkata, "Sabar, sebentar lagi rumah ini jadi milik kita." Saya dengar kalimat itu dengan telinga saya sendiri malam itu. Di rumah ini, ruangan meledak dalam keterkejutan. Bibi yang dulu menasihati saya, kini menutup mulut dengan tangan. Pak De Hartanto berdiri, wajahnya merah karena marah. "Reza, apa ini semua benar?" gertaknya. Mas Reza, suami saya, lelaki yang 2 tahun lalu berjanji di hadapan penghulu, kini hanya bisa menunduk dan berbisik. Maafkan saya. Pengakuan yang lebih nyaring dari teriakan apapun. Saya menatap Mas Reza lama. Lelaki yang dulu saya cintai, Mas Reza, kata saya pelan. Tapi jelas, saya tidak pernah meminta banyak. Saya hanya minta satu hal, berdiri di pihak saya. Sekali saja, saat saya benar. Tapi Mas memilih diam. Setiap kali ibu Mas dan perempuan itu menyerang saya. Mas pikir diam itu netral? Masalah, diam saat melihat ketidakadilan. Itu memihak yang berbuat zolim. Mas Reza tidak berani mengangkat wajahnya. Air matanya jatuh ke lantai. Tapi sudah terlambat. Air mata pengkhianat tidak bisa mencuci dokumen yang tergeletak di meja. Berapa banyak uang yang Mas berikan pada Vira? Sementara Mas bilang pada saya bahwa perusahaan sedang sulit, tanya saya. Saya yang membantu pembukuan, Mas. Saya yang tahu setiap rupiah keluar masuk. Mas pikir saya tidak akan menemukannya. Mas lupa. Mas menikahi seorang akuntan. Mas Reza terdiam. Tubuhnya gemetar. Tidak ada satupun jawaban yang bisa dia berikan. Saya menoleh ke Bu Sutinah, yang kini terduduk lemas di kursinya. Bu, selama ini Ibu menuduh saya mencuri kalung. Ibu menyebar fitnah lewat Vira, bahwa saya istri yang dingin dan durhaka. Ibu menggeser kursi saya di meja makan. Ibu menyiapkan surat cerai ini untuk mengusir saya, agar rumah yang sebenarnya bukan sepenuhnya milik Ibu, bisa diberikan kepada anak dan gundik anak Ibu. Saya letakkan surat cerai di meja. Ibu benar. Pernikahan ini memang harus selesai. Tapi bukan karena saya yang durhaka. Karena saya tidak mau lagi tinggal di rumah yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Saya mengambil pena di hadapan semua orang. Saya menandatangani surat cerai itu. Bukan dengan tangan gemetar, dengan tangan yang mantap. Saya tanda tangan, Mas Reza. Bukan karena Ibu menyuruh, tapi karena saya memilih. Ada perbedaan besar di antara keduanya.
Pak D. Hartanto sebagai sesepuh keluarga berdiri dan berkata dengan suara berat, "Mulai hari ini, urusan wasiat ini akan kami selesaikan secara hukum. Sesuai isi wasiat almarhum Sutinah. Kamu sudah mengkhianati amanah suamimu sendiri. Dan kamu, Reza, sudah mengkhianati istri yang setia. Kalian berdua harus mempertanggungjawabkan ini di hadapan keluarga dan di hadapan hukum." Vira melihat semua rencananya runtuh, mencoba menyelinap keluar. Tapi Pak D. Hartanto menghentikannya. "Kamu tetap di sini sampai semua jelas. Uang yang kamu terima itu akan jadi urusan hukum juga." Saya mengambil tas saya yang sudah saya kemasi sejak semalam. Saya berjalan menuju pintu. Tidak ada yang berani menahan saya. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Menoleh ke belakang, Bu Sutinah menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena kalah. Mas Reza menunduk, hancur oleh rasa malunya sendiri. Vira terduduk, rencananya berubah jadi abu. "Bu," kata saya pelan, "untuk terakhir kalinya. Ibu pernah memberi saya secangkir teh dan menyuruh saya meminumnya. Saya tidak pernah meminumnya, karena saya selalu tahu ada hal-hal yang tampak manis di permukaan, tapi pahit di dasarnya, sama seperti rumah ini." Lalu, saya melangkah keluar ke udara pagi menteng yang akhirnya terasa bebas. Di belakang saya dengar suara tangis Bu Sutinah pecah, bercampur dengan suara para kerabat yang mulai menuntut penjelasan. Pintu rumah besar itu menutup di belakang saya untuk terakhir kalinya. Saya tidak menoleh lagi. Di hadapan saya, jalanan menteng yang teduh oleh pohon-pohon tua membentang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya menarik napas dalam-dalam, dan udara terasa benar-benar masuk ke paru-paru saya. Saya tidak menang dengan teriakan. Saya tidak menang dengan air mata. Saya menang dengan kesabaran, dengan ketelitian, dan dengan kebenaran yang tidak bisa dibakar siapapun. Beberapa minggu setelah hari itu, semuanya berjalan seperti yang seharusnya. Proses hukum atas wasiat almarhum Pak Wibowo berjalan. Setengah rumah menteng diserahkan kepada Yayasan Panti Asuhan, sesuai amanah. Bu Sutinah, yang seumur hidup mengira rumah itu sepenuhnya miliknya, harus menerima kenyataan bahwa ia hanya berhak atas bagian kecil sebagai jandanya, sesuai hukum. Kesombongannya runtuh bersama kebohongannya. Mas Reza kehilangan lebih dari sekedar istri. Reputasinya hancur di mata seluruh keluarga besar. Kerabat yang dulu memujinya sebagai menantu idaman, kini berbalik. Perusahaan kecilnya yang ternyata sudah lama goyah, semakin terpuruk setelah skandal aliran dana ke Vira terbongkar. Uang yang ia hambur-hamburkan untuk perempuan itu tak pernah kembali. Vira menghilang secepat ia datang. Begitu tahu rumah itu tidak akan pernah jadi miliknya. Dan begitu tahu namanya tercatat dalam dokumen yang bisa berakhir di pengadilan, ia pergi tanpa pamit. Cinta yang dibangun di atas keserakahan selalu rapuh. Begitu hartanya lenyap. Lenyap pula semuanya. Saya sendiri kembali ke apartemen kecil di Kuningan, tempat yang dulu saya tinggalkan. Tempat yang sederhana. Tapi jujur, tidak ada bisik-bisik di dindingnya. Tidak ada racun di balik secangkir teh. Saya kembali bekerja. Kembali pada angka-angka yang selalu mengatakan kebenaran. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya bisa tidur tanpa mengunci pintu kamar. Suatu sore, saya duduk di balkon apartemen, menyeduh teh untuk diri saya sendiri. Teh yang saya buat dengan tangan saya sendiri. Tidak ada yang menyodorkannya, tidak ada yang mengaduknya diam-diam. Hanya saya dan secangkir kehangatan yang benar-benar hangat. Saya tersenyum, bukan senyum kemenangan, senyum kelegaan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah meremehkan ketenangan seorang perempuan yang sedang menghitung. Orang yang diam bukan berarti tidak tahu. Kadang, orang yang paling diam justru sedang menyusun kebenaran, baris demi baris, sampai semuanya rapi dan tidak bisa dibantah. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang masuk ke sebuah keluarga dengan hati terbuka, lalu mendapati dirinya dikepung oleh kebohongan. Perempuan yang difitnah, digeser, dan diminta pergi diam-diam, seolah keberadaannya adalah kesalahan. Kepada kalian, saya ingin berkata, jangan kalah
oleh teriakan orang yang bersalah. Kebenaran tidak butuh teriakan. Kebenaran hanya butuh bukti dan kesabaran untuk menemukannya. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Mas Reza, lelaki yang lemah, yang memilih diam saat seharusnya membela, yang lebih takut pada ibunya dan tergoda oleh perempuan lain daripada setia pada janji sucinya. Kepada para suami seperti itu, ketahuilah, pengkhianatan tidak pernah benar-benar tersembunyi. Cepat atau lambat, angka, dokumen, dan kebenaran akan bicara. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang mengira cinta seorang anak adalah miliknya sendirian, yang rela mengorbankan kejujuran demi harta dan kuasa. Kepada mereka, ingatlah, harta yang dikumpulkan dengan kebohongan tidak akan pernah membawa ketenangan. Bahkan dari liang kubur, kebenaran bisa menemukan jalannya untuk terungkap. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih melawan dengan amarah dan air mata, atau melawan dengan tenang. Dan bukti, saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian, Bunda? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menguatkan perempuan lain di luar sana yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Malam itu, suami saya berdiri di depan seluruh keluarga besar dan berkata, "Maya hanya menumpang di rumah ini. Saya memeluk bayi saya yang baru berusia 1 tahun. Sementara ibu mertua tersenyum puas di kursi paling depan. Mereka pikir saya tidak punya apa-apa. Mereka tidak tahu, di tas bayi yang saya gendong tersimpan map coklat yang akan menjatuhkan mereka semua." Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Maya Anjani, 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan BSD City. Sudah 7 tahun saya menekuni profesi ini. Saya tahu betul satu hal yang sering dilupakan orang di dunia ini. Yang menang bukan yang paling keras berteriak, melainkan yang memegang surat yang sah. Saya menikah dengan Reza 6 tahun lalu. Waktu itu dia lelaki yang lembut. Dia menggenggam tangan saya di depan penghulu dan berjanji akan menjaga saya seumur hidup. Saya percaya, saya menyerahkan seluruh hati saya pada janji itu. Tahun-tahun pertama pernikahan kami sederhana, tetapi hangat. Kami menabung bersama. Kami menahan diri membeli barang-barang mahal, karena kami punya satu mimpi besar, membangun rumah sendiri. Setiap malam sebelum tidur, Reza akan menggambar denah rumah impian kami di buku catatan kecil. Kamar untuk anak di sini, dapur menghadap taman di sana. Saya tertawa melihatnya begitu bersemangat. Saat itu, saya benar-benar percaya kami akan menua bersama di rumah itu. Saya masih ingat hari kami menerima kunci rumah pertama kami. Reza menggendong saya melewati pintu. Lalu kami berdiri di ruang tamu yang masih kosong, tertawa seperti dua anak kecil. Saya tidak menyangka beberapa tahun kemudian, rumah yang sama akan menjadi medan perang. Dan lelaki yang menggendong saya melewati pintu itu akan berdiri di pihak yang ingin mengusir saya keluar dari pintu yang sama. Kami membangun rumah bersama di BSD City. Rumah 2 lantai dengan halaman kecil di depannya. Setiap batu bata di rumah itu dibeli dari uang kami berdua. Saya menyimpan semua kwitansi, bukan karena curiga, melainkan karena kebiasaan seorang notaris. Saya tidak pernah membuang secari kertas pun yang berhubungan dengan uang. Yang tidak saya sadari saat itu, tanah tempat rumah kami berdiri tercatat atas nama ibu mertua saya, Bu Sutinah. Reza yang mengurus semuanya dulu, katanya. Biar lebih mudah, biar ibu tenang. Saya menandatangani tanpa banyak bertanya. Itu kesalahan pertama saya, dan saya membayarnya mahal.
Bu Sutinah berusia 60 tahun. Wajahnya teduh kalau di depan tamu, tetapi matanya selalu menghitung. Saya bisa merasakannya sejak pertama kali kami bertemu. Dia menatap saya seperti orang menatap barang dagangan, bukan seperti orang menatap calon menantunya. Adik ipar saya bernama Wulan, 30 tahun, belum menikah, dan selalu kekurangan uang. Dia tinggal berpindah-pindah. Kadang di rumah ibunya, kadang di kontrakan murah di pinggir kota. Setiap kali Wulan datang, ada saja yang hilang dari dompet saya. Saya diam. Saya pikir demi keutuhan keluarga, lebih baik mengalah. Lalu ada Reza, suami saya. Di awal pernikahan, dia tameng saya. Di akhir, dia menjadi pisau yang ditusukkan ibunya ke punggung saya. Tetapi semua itu butuh waktu untuk terungkap. Dan saat itu tiba, saya sudah siap. Setahun lalu, saya melahirkan anak pertama kami, Bilal. Bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Saya mengira kelahiran cucu pertama akan melunakkan hati Bu Sutinah. Saya salah lagi. Justru sejak Bilal lahir, semua mulai berubah. Dan perubahan itu datang seperti retakan kecil di kaca yang pelan-pelan menjalar sampai seluruh kaca itu pecah. 2 bulan setelah Bilal lahir, Bu Sutinah datang ke rumah kami di BSD. Dia membawa koper besar, katanya. Dia ingin membantu merawat cucunya. Saya menyambutnya dengan senyum. Saya pikir mungkin selama ini saya yang terlalu cepat menilai. Mungkin di usia senjanya hatinya melembut. Minggu pertama berjalan biasa. Bu Sutinah menggendong Bilal, menyuapinya bubur, menidurkannya. Reza tampak senang. Rumah terasa ramai. Saya mulai percaya bahwa keluarga ini bisa utuh. Tetapi pada minggu kedua, ada yang ganjil. Suatu sore, saya pulang dari kantor dan mendapati pintu ruang kerja saya terkunci. Ruang itu tempat saya menyimpan semua dokumen penting. Akta, sertifikat, kwitansi, arsip kantor. Saya bertanya pada Mbak Asih, pembantu kami. Siapa yang mengunci pintu itu? Mbak Asih menunduk. Suaranya pelan. Ibu mertua, Bu. Katanya biar rapi, biar Bilal tidak masuk dan main-main di sana. Saya mengangguk. Tetapi di dalam hati, ada sesuatu yang mengganjal. Bilal baru 1 tahun. Dia bahkan belum bisa berjalan. Alasan itu tidak masuk akal, namun saya memilih diam. Saya minta kunci cadangan dari Mbak Asih malam itu, dan saya periksa diam-diam isi ruangan saya. Semua dokumen masih ada, tidak ada yang hilang. Tetapi map tempat saya menyimpan sertifikat tanah dan kwitansi pembangunan rumah, posisinya bergeser. Seseorang telah membukanya. Saya tahu persis bagaimana saya meletakkan setiap berkas, dan map itu tidak pada tempatnya. Sejak malam itu, saya mulai waspada. Saya memindahkan dokumen-dokumen terpenting ke tempat lain. Sebagian saya bawa ke kantor. Sebagian saya titipkan di brankas pribadi. Naluri seorang notaris berkata, badai sedang berkumpul di atas rumah ini. Beberapa hari kemudian, Wulan datang. Dia membawa kabar yang katanya penting. Kami berkumpul di ruang tamu. Wulan duduk di samping ibunya, lalu menatap saya dengan senyum yang sulit saya artikan. Mbak Maya tahu kan? Kata Wulan pelan. Tanah rumah ini atas nama ibu. Jadi, kalau ada apa-apa, semua kembali ke keluarga kami. Saya menatapnya. Maksud kamu apa, Wulan? Wulan tertawa kecil. Tidak ada maksud apa-apa, Mbak. Cuma mengingatkan. Biar Mbak tidak salah paham nanti. Bu Sutinah menimpali dengan suara yang dibuat lembut. Iya, Maya. Kita ini keluarga. Tidak baik kalau ada yang merasa paling berhak. Rumah ini berdiri di tanah ibu. Itu kenyataan yang harus diterima. Saya merasakan dingin menjalar di tengkuk. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Tetapi saya menahan diri. Saya hanya menjawab. Saya mengerti. Bu, malam itu saya tidak bisa tidur. Saya menatap langit-langit kamar. Reza tidur pulas di sebelah saya, seolah tidak ada apa-apa. Saya bertanya dalam hati, apakah suami saya tahu rencana ibunya? Atau dia hanya tidak peduli? Saat itu,
saya belum punya jawaban. Tetapi jawaban itu akan datang lebih cepat dari yang saya kira. Seminggu kemudian, Bu Sutina memanggil saya ke ruang tengah. Di atas meja, sudah tersedia secari kertas dan sebuah pulpen. Reza berdiri di belakang ibunya, melipat tangan. Wulan duduk di sudut, pura-pura sibuk dengan ponselnya. "Maya," kata Bu Sutina, "ibu sudah memikirkan ini lama. Untuk kebaikan semua, ibu minta kamu menandatangani surat pernyataan ini." Saya mengambil kertas itu. Saya membacanya pelan. Tangan saya tetap tenang, tetapi jantung saya berdetak keras. Surat itu menyatakan bahwa saya, Maya Anjani, melepaskan seluruh hak atas rumah dan segala yang ada di dalamnya. Bahwa rumah itu sepenuhnya milik keluarga Sutina. Saya mengangkat wajah. "Bu, rumah ini saya dan Reza yang membangun. Setiap rupiah keluar dari tabungan kami berdua." Bu Sutina tersenyum. Senyum yang dingin. "Tetapi tanahnya atas nama ibu." "Maya, tanpa tanah, bangunan itu tidak ada artinya. Tanda tangani saja, biar urusan keluarga ini rapi." Saya menoleh ke arah Reza. Saya menunggu suami saya membela saya. Saya menunggu dia berkata bahwa rumah itu juga milik saya. Tetapi Reza hanya menunduk. Lalu dia berkata pelan, "Tanda tangani saja." "Maya, jangan bikin ribut." Saat itu, sesuatu di dalam dada saya patah. Bukan karena ibu mertua, saya sudah tahu watak dia. Tetapi karena suami saya sendiri, lelaki yang dulu berjanji menjaga saya. Kini dia berdiri di pihak yang menjatuhkan saya. Saya meletakkan kertas itu di meja. Saya butuh waktu untuk membaca surat ini dengan teliti. "Bu, saya notaris. Saya tidak pernah menandatangani apapun tanpa membacanya sampai habis." Bu Sutina mengerutkan dahi. Untuk sesaat, senyumnya hilang. Dia tidak menyangka saya akan menolak. Wulan mengangkat wajah dari ponselnya, menatap saya dengan sorot tidak suka. Saya berdiri, menggendong Bilal, dan masuk ke kamar. Saya menutup pintu pelan. Di balik pintu itu, saya bersandar dan menarik napas panjang. Mereka tidak tahu dengan menyodorkan surat itu. Mereka baru saja menunjukkan kartu mereka pada orang yang salah. Sejak hari itu, suasana rumah berubah dingin. Bu Sutina jarang berbicara pada saya. Wulan semakin sering datang. Dan Reza, suami saya, semakin sering pulang larut. Saya mencium aroma rencana yang sedang disusun di belakang punggung saya. Tetapi saya belum tahu seberapa dalam rencana itu. Suatu hari, saya pulang lebih cepat dari kantor karena Bilal demam. Saat membuka pintu, saya mendengar suara dari ruang tengah. Saya berhenti. Saya mengenali suara itu. Bu Sutina, Wulan, dan seorang lelaki asing. Saya menyintip dari balik tirai. Lelaki itu memakai map dan membawa berkas. Dia berbicara tentang proses balik nama, tentang akta jual beli, tentang sertifikat. Saya menahan napas. Mereka sedang mengurus pengalihan tanah tanpa sepengetahuan saya, dan yang membuat darah saya dingin. Mereka menyebut satu nama sebagai penerima, Wulan. Saya mundur perlahan. Saya kembali ke mobil. Saya duduk diam, menggendong Bilal yang masih demam. Otak saya bekerja cepat. Mereka ingin mengalihkan tanah dan rumah itu atas nama Wulan. Mereka ingin membuang saya, dan mereka pikir saya tidak akan tahu apa-apa. Malam itu, saya tidak menunjukkan apapun. Saya memasak makan malam seperti biasa. Saya tersenyum pada Bu Sutina. Saya melayani Reza. Saya membiarkan mereka percaya bahwa saya perempuan lemah yang tidak mengerti urusan surat-surat. Padahal saya notaris. Saya mengerti hukum lebih baik dari mereka semua. Mereka tidak tahu. Dengan meremehkan saya, mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Esok harinya, saya mulai bergerak. Saya pergi ke kantor lebih pagi. Saya membuka brankas pribadi saya dan mengeluarkan sertifikat asli tanah itu. Ya, sertifikat asli. Banyak orang tidak tahu. Ketika tanah itu dibeli dulu, proses balik nama belum sepenuhnya selesai. Sertifikat resmi masih menyimpan catatan penjual lama, dan akta jual beli yang sah ada di tangan saya, bukan di tangan Bu Sutina. Reza dulu menyerahkan urusan itu pada saya, karena saya notaris. Dia lupa, atau dia tidak pernah benar-benar paham. Saya juga mengeluarkan map coklat berisi seluruh kwitansi pembangunan rumah, pembelian semen, besi,
pasir. Upah tukang semuanya. Semua tertulis atas nama saya dan Reza, dengan tanggal dan jumlah yang jelas. Hitam di atas putih. Inilah senjata yang selama bertahun-tahun saya simpan tanpa pernah menyadari betapa berharganya. Saya menemui Pak Tono, notaris senior yang dulu membimbing saya. Saya menceritakan semuanya. Pak Tono mendengarkan dengan serius. Lalu dia berkata, "Maya, kalau benar mereka mau mengalihkan tanah itu atas nama Wulan, mereka butuh tanda tanganmu di akta. Tanpa itu, peralihan tidak sah. Hati-hati. Orang yang nekat biasanya akan mencari jalan pintas." Kata-kata Pak Tono terngiang di kepala saya sepanjang perjalanan pulang. Jalan pintas. Apa yang akan mereka lakukan kalau saya menolak menandatangani? Jawabannya datang lebih cepat dari dugaan saya. 3 hari kemudian, saat Bu Sutinah dan Wulan sedang keluar, saya menyelinap ke ruang kerja yang dulu mereka kunci. Mbak Asi memberi saya kunci cadangan. Di dalam laci meja, tersembunyi di bawah tumpukan kain, saya menemukan sebuah map. Saya membukanya, dan apa yang saya lihat membuat tangan saya bergetar. Di dalam map itu, ada draft akta jual beli. Akta yang mengalihkan tanah dan rumah kami atas nama Wulan. Dan di bagian bawah, di kolom yang seharusnya kosong, menunggu tanda tangan saya. Sudah ada coretan, sebuah tanda tangan. Tanda tangan yang dibuat menyerupai tanda tangan saya. Tetapi saya tahu, itu bukan tanda tangan saya. Saya berdiri terpaku. Mereka memalsukan tanda tangan saya. Mereka sudah memutuskan untuk merampas rumah ini dengan cara apapun. Bahkan dengan kejahatan. Saya memotret semua halaman map itu dengan ponsel saya. Lalu, saya mengembalikannya persis seperti semula. Saya keluar dari ruangan, mengunci pintu, dan menyerahkan kunci kembali pada Mbak Asih. Di kamar, saya duduk diam untuk waktu yang lama. Hati saya panas, tetapi kepala saya dingin. Saya tahu, marah tidak akan menyelamatkan saya. Yang menyelamatkan saya adalah bukti. Dan kini, bukti itu ada di tangan saya. Saya mulai menyusun rencana. Saya tidak akan menggertak. Saya tidak akan mengancam. Saya akan diam, mengumpulkan semua, dan menunggu saat yang tepat. Pak Tono pernah berkata, kebenaran yang hanya disimpan di satu tangan, mudah dihancurkan. Maka saya memastikan kebenaran ini tinggal di banyak tangan. Saya membuat 3 salinan dari semua bukti. Sertifikat asli, akta jual beli sah, kwitansi pembangunan, dan foto akta palsu dengan tanda tangan yang dipalsukan. 1 salinan saya titipkan pada Pak Tono, 1 saya simpan di brankas kantor, dan 1 lagi saya kirim ke alamat saudara saya di luar kota. Kalau mereka berani menyentuh 1 salinan, masih ada 2 yang lain. Mereka tidak akan bisa membungkam saya, sementara saya menyiapkan semuanya. Tekanan di rumah semakin berat. Bu Sutinah mulai memperlakukan saya seperti pembantu. Dia menyuruh saya membersihkan rumah, mencuci pakaian seluruh keluarga, memasak untuk tamu-tamunya. Dan saya melakukannya. Bukan karena takut, tetapi karena saya ingin mereka merasa menang. Orang yang merasa menang akan lengah, dan kelengahan adalah celah yang saya butuhkan. Suatu hari, Wulan kehilangan amplop berisi uang. Uang itu katanya hasil arisan, tanpa bukti apapun. Dia langsung menuding saya di depan beberapa kerabat yang sedang berkunjung. Pasti Mbak Maya yang ambil, kata Wulan keras. Siapa lagi? Dia kan yang paling sering pegang dompet di rumah ini. Saya menatap Wulan dengan tenang. Saya tidak mengambil apapun. Wulan, dan saya minta kamu hati-hati menuduh tanpa bukti. Bu Sutinah ikut menimpali. Sudah jelas. Maya, sejak kamu masuk ke keluarga ini, banyak yang hilang. Kamu memang tidak bisa dipercaya. Para kerabat menatap saya dengan curiga. Saya merasakan panas di wajah saya. Difitnah di depan banyak orang adalah penghinaan yang menusuk. Tetapi saya menelan semuanya. Saya hanya berkata, suatu hari nanti, kebenaran akan datang sendiri. Dan saat itu, saya harap kalian semua ada di sini. Mereka pikir itu gertakan kosong. Mereka tertawa. Tetapi
Saya bersungguh-sungguh. Hari itu sudah dekat, lebih dekat dari yang mereka bayangkan. Beberapa hari setelah fitnah amplop itu, saya memutuskan memastikan satu hal secara hukum. Saya mengambil cuti setengah hari dan pergi ke kantor pertanahan. Saya ingin tahu persis status tanah itu di mata negara. Sebagai notaris, saya tahu cara memeriksanya tanpa menimbulkan kecurigaan. Yang saya temukan justru memperkuat posisi saya. Pencatatan tanah itu memang tertulis atas nama Bu Sutinah, tetapi proses peralihannya dulu tidak pernah benar-benar tuntas. Ada dokumen yang masih harus dilengkapi, dan dokumen itu, akta jual beli aslinya, ada di tangan saya. Tanpa akta itu, tidak ada notaris atau pejabat manapun yang bisa mengesahkan penjualan rumah ini ke pihak lain. Saya menyimpan catatan resmi dari kantor pertanahan itu dan menambahkannya ke dalam map coklat saya. Malam itu, saya pulang dengan hati yang lebih tenang. Saya tahu sekarang, sekuat apapun mereka mendorong, mereka tidak akan bisa menyingkirkan saya tanpa melanggar hukum. Dan kalau mereka memilih melanggar hukum, saya akan menangkap setiap pelanggaran itu, satu persatu, dan menyimpannya sebagai bukti. Tetapi keluarga itu tidak berhenti. Mereka justru semakin nekat. Beberapa hari kemudian, Bu Sutinah mencoba taktik baru. Dia mengumpulkan beberapa kerabat dan mulai menyebar cerita bahwa saya istri yang tidak berbakti, yang menyembunyikan harta dari keluarga suami, yang berniat menguasai semuanya untuk diri sendiri. Cerita itu dibumbui dengan air mata seorang ibu tua yang merasa dizalimi. Beberapa kerabat termakan cerita itu. Mereka mulai menatap saya dengan dingin saat berkunjung. Salah seorang tante bahkan menegur saya, "Maya, sebagai menantu, kamu harus tahu diri. Jangan rakus. Hormati orang tua, suamimu." Saya hanya tersenyum dan menjawab sopan. Saya menghormati siapapun yang menghormati kebenaran. Tante, suatu saat nanti, tante akan tahu siapa yang sebenarnya rakus di rumah ini. Saya tidak menjelaskan lebih jauh. Saya membiarkan mereka percaya pada cerita Bu Sutinah untuk sementara. Karena saya tahu, semakin banyak orang yang mendengar versi mereka sekarang, semakin besar pula kejutan saat kebenaran terungkap nanti. Saksi yang banyak adalah panggung yang sempurna. Beberapa minggu kemudian, saat saya pulang dari kantor, saya melihat sepasang orang asing berdiri di depan rumah. Mereka memegang map dan tampak mengukur-ukur halaman. Saya bertanya pada Mbak Asih, siapa mereka? Mbak Asih berbisik, "Calon pembeli, Bu. Mbak Ulan mau menjual rumah ini. Mereka sudah datang 2 kali. Dada saya berdebar. Mereka sudah bergerak lebih jauh. Mereka tidak hanya ingin mengalihkan tanah ke Wulan. Mereka ingin menjual rumah ini dan membuang saya tanpa sepeser pun. Dengan akta yang ditandatangani secara palsu. Mereka pikir semuanya beres." Malam itu, saya menelpon Pak Tono. Saya menceritakan tentang calon pembeli. Pak Tono terdiam sejenak, lalu berkata, "Maya, sekarang waktunya. Kalau mereka sudah berani menjual, mereka akan segera memaksamu menandatangani akta resmi di depan notaris pilihan mereka. Saat itulah kamu harus muncul dengan semua bukti di tempat dan waktu yang membuat mereka tidak bisa lari." Saya mengangguk di telepon. Saya tahu persis kapan saat itu akan tiba. Sebentar lagi Lebaran. Seluruh keluarga besar akan berkumpul di rumah ini. Dan saya tahu, Bu Sutinah pasti akan memanfaatkan momen itu untuk memaksa saya menandatangani di depan semua orang. Dia ingin mempermalukan saya. Dia ingin saya menyerah karena tekanan keluarga besar. Dia tidak tahu. Saya justru menunggu momen itu. Panggung yang dia siapkan untuk menjatuhkan saya akan menjadi panggung tempat saya menjatuhkan mereka semua. Saya menyiapkan map coklat saya. Saya memastikan setiap lembar bukti ada di tempatnya. Lalu, saya menunggu, tenang. Seperti notaris yang sudah membaca seluruh isi surat sampai huruf terakhir. Dan tahu persis bagian mana yang akan membuat lawan kehilangan segalanya. Hari-hari menjelang Lebaran terasa panjang. Setiap malam, saya menidurkan Bilal lebih awal. Lalu duduk di meja kecil di kamar. Saya membaca ulang setiap dokumen. Saya menyusun urutannya. Saya melatih dalam kepala saya, kalimat demi kalimat. Apa yang akan saya katakan saat semuanya pecah? Saya tahu,
satu kesalahan kecil bisa menghancurkan rencana saya. Kalau saya muncul terlalu cepat, mereka punya waktu memperbaiki akta palsu itu. Kalau saya muncul terlalu lambat, rumah ini mungkin sudah berpindah tangan. Saya harus menunggu titik yang tepat. Titik di mana mereka merasa paling menang. Dan di mana semua saksi berkumpul. Sementara itu, perlakuan mereka semakin keterlaluan. Suatu pagi, Bu Sutina membuang kopi panas ke lantai dan menyuruh saya mengepelnya, padahal dia sendiri yang menumpahkannya. Saya mengepel tanpa berkata apa-apa. Wulan berdiri di dekat saya, tertawa kecil. "Begini baru benar," katanya. "Menantu memang harus tahu tempatnya." Saya menatap lantai yang basah. Air mata hampir jatuh, tetapi saya menahannya. Saya berkata pada diri sendiri, "Bukan sekarang. Setiap penghinaan ini akan terbayar. Bukan dengan air mata, tetapi dengan surat yang sah." Reza semakin jauh. Dia hampir tidak pernah menatap saya lagi. Suatu malam, saya mencoba berbicara dengannya. Saya berkata, "Reza, apakah kamu tahu apa yang sedang ibumu dan Wulan rencanakan?" Reza menghela napas. Lalu dia berkata dingin, "Maya, ini rumah keluargaku. Tanahnya, tanah ibuku. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa pergi. Bawa Bilal kalau mau, tapi jangan ganggu urusan keluarga kami." Kata-kata itu seperti pisau. Lelaki yang dulu berjanji menjaga saya, kini menyuruh saya pergi dari rumah yang saya bangun dengan keringat saya sendiri. Saya menatap matanya. Saya mencari sisa lelaki yang dulu saya cintai, tetapi yang ada hanya orang asing. Saya tidak menangis. Saya hanya berkata, "Baik, Reza. Kalau itu maumu." Malam itu, hati saya benar-benar membeku. Apapun keraguan yang tersisa di dada saya, hilang sudah. Saya tidak lagi berperang demi pernikahan. Saya berperang demi diri saya dan demi anak saya. Bilal harus tumbuh melihat ibunya berdiri tegak. Bukan ibunya yang menunduk dan menyerah. 2 hari sebelum Lebaran, rumah mulai ramai. Kerabat dari kampung berdatangan. Bu Sutina sibuk mengatur ketupat dan opor ayam. Wulan memamerkan rencananya pada para tante dan om. Saya mendengar dia berbisik, "Sebentar lagi, rumah ini resmi jadi milikku. Tinggal tanda tangan terakhir. Saya di dapur, memotong bawang sambil tersenyum tipis. Tanda tangan terakhir." Mereka tidak tahu, tanda tangan terakhir itu justru akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Pak Tono mengirim pesan singkat malam itu. "Semua salinan aman. Aku siap datang kapan saja kamu butuh saksi. Tetap tenang. Maya." Saya membalas dengan satu kata, "Siap." Lalu, saya mematikan ponsel dan tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Karena saya tahu besok lusa semuanya akan berakhir. Dan untuk pertama kalinya, akhir itu bukan milik mereka. Akhir itu milik saya. Sehari sebelum Lebaran, terjadi satu peristiwa yang hampir menggagalkan semua rencana saya. Sore itu, saat saya sedang memandikan Bilal, saya mendengar suara langkah masuk ke kamar saya. Saya tergesa keluar dan melihat Wulan sedang mengobrak-abrik lemari saya. Tangannya mencari-cari di antara pakaian. "Cari apa, Wulan?" tanya saya tenang. Wulan terkejut. Dia berusaha tersenyum. "Tidak ada, Mbak. Cuma mau pinjam selendang." Saya tahu dia berbohong. Dia sedang mencari map coklat saya. Mereka mulai curiga bahwa saya menyimpan sesuatu. Untunglah, sejak awal saya tidak pernah menyimpan dokumen asli di rumah ini. Yang ada di kamar hanya pakaian dan barang sehari-hari. Map coklat berisi bukti. Saya simpan di brankas kantor dan di tangan Pak Tono. Malam itu, saya menyadari bahwa waktu saya semakin sempit. Kalau mereka sampai menemukan bukti dan menghancurkannya sebelum saya sempat membukanya di depan keluarga besar, semua usaha saya akan sia-sia. Saya menelepon Pak Tono diam-diam dari kamar mandi. Satu-satunya tempat di rumah itu yang masih memberi saya privasi. "Pak Tono," bisik saya. Mereka mulai mencari. Saya rasa besok adalah waktunya. Saat semua keluarga berkumpul, saya akan membuka semuanya. Bisakah Bapak datang sore besok, membawa salinan dan siap menjadi saksi? "Aku akan datang, Maya," jawab Pak Tono.
Mantap, kamu sudah menunggu cukup lama. Besok, kebenaran akan berbicara sendiri. Tetap tenang. Jangan biarkan mereka memancing emosimu. Orang yang sabar selalu menang melawan orang yang panik. Saya menutup telepon. Saya menatap wajah saya di cermin. Mata saya lelah. Tetapi tatapan saya teguh. Saya berbisik pada diri sendiri. Besok semuanya selesai. Lalu saya kembali ke kamar, menidurkan Bilal, dan berbaring di samping anak saya yang tidur pulas. Tidak tahu badai besar yang akan pecah esok hari. Tetapi ada satu hal lagi yang harus saya pastikan malam itu. Saya bangun pelan saat semua orang sudah tidur. Saya menyelinap ke ruang kerja yang dulu mereka kunci, dengan kunci cadangan dari Mbak Asih. Saya memeriksa laci tempat akta palsu itu disimpan. Map itu masih ada. Mereka belum memindahkannya. Mereka begitu yakin akan menang, sehingga tidak repot-repot menyembunyikan kejahatan mereka dengan baik. Saya tersenyum dalam gelap. Kesombongan adalah racun yang paling sering diminum orang yang merasa berkuasa. Saya mengembalikan map itu ke tempatnya, mengunci pintu, dan kembali ke kamar. Besok, map itu akan menjadi senjata yang menjatuhkan mereka, dan mereka sendiri yang menyimpannya untuk saya. Mbak Asih, pembantu yang setia itu, menghampiri saya pagi-pagi sekali. Dia berbisik, "Bu Maya, saya tahu semua yang mereka lakukan pada ibu. Saya melihatnya setiap hari. Kalau ibu butuh saksi, saya bersedia bicara." Saya tidak takut. Saya menggenggam tangannya. Air mata hampir jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena terharu. Di tengah keluarga yang ingin menjatuhkan saya, masih ada satu orang yang melihat kebenaran dan berani membelanya. "Terima kasih, Mbak Asih," kata saya. "Hari ini, kebaikanmu akan terbayar juga." Hari Lebaran tiba. Rumah penuh sesak. Para kerabat memenuhi ruang tamu, ruang tengah, sampai teras. Aroma opor ayam dan rendang memenuhi udara. Anak-anak berlarian. Suara takbir masih terdengar dari masjid di kejauhan. Dari luar, semua tampak seperti keluarga bahagia. Tetapi saya tahu, hari ini bukan hari silaturahmi. Hari ini hari penghakiman. Hanya saja yang akan dihakimi bukan saya. Setelah makan siang, Bu Sutinah berdiri di tengah ruangan. Dia menepuk tangan, meminta perhatian. Suaranya lantang. "Saudara-saudara semua, sebelum acara silaturahmi ini selesai, ada satu urusan keluarga yang ingin Ibu selesaikan hari ini, di depan kalian semua, sebagai saksi." Semua mata tertuju padanya. Wulan duduk di sampingnya dengan senyum kemenangan. Reza berdiri di belakang, melipat tangan. Di atas meja, sudah tersedia map berisi akta dan sebuah pulpen. Bu Sutinah menoleh ke arah saya. "Maya, kemari, hari ini, di depan seluruh keluarga, kamu akan menandatangani surat penyerahan rumah ini. Biar semua jelas. Biar tidak ada lagi yang merasa berhak atas apa yang bukan haknya." Ruangan menjadi hening. Para kerabat menatap saya. Sebagian dengan kasihan, sebagian dengan curiga. Saya berdiri pelan. Saya menggendong Bilal. Lalu saya berjalan ke tengah ruangan. Saya tidak gemetar. Saya tidak menunduk. Saya berdiri tegak menghadap mereka semua sebelum saya menandatangani apapun. Kata saya dengan suara tenang yang terdengar ke seluruh ruangan. "Izinkan saya berbicara. Sebentar saja, karena setelah ini saya tidak akan punya kesempatan lagi." Bu Sutinah mengerutkan dahi. Tetapi di depan banyak orang, dia tidak bisa menolak. "Bicara saja, cepat." Saya menarik napas. Lalu saya mengeluarkan map coklat dari tas bayi yang saya gendong. Map yang selama ini saya simpan. Saya meletakkannya di atas meja, di sebelah akta yang mereka siapkan. Bu Sutinah meminta saya menyerahkan rumah ini, kata saya, dengan alasan tanahnya atas nama ibu. Itu benar. Tanah ini memang dulu dibalik nama atas nama ibu. Tetapi mari kita lihat. Siapa yang sebenarnya membangun rumah di atasnya? Saya membuka map. Saya mengeluarkan tumpukan kwitansi. Saya mengangkatnya tinggi agar semua bisa melihat. Ini semua kwitansi pembangunan rumah. Semen, besi, pasir, upah tukang. Semua atas nama saya dan Reza. Total
lebih dari 800 juta rupiah. Setiap rupiah keluar dari tabungan kami, bukan dari uang ibu. Hitam di atas putih. Silahkan diperiksa. Para kerabat mulai berbisik. Beberapa berdiri mendekat. Wulan menarik kwitansi itu kasar dan memeriksanya. Wajahnya mulai pucat. Karena angka-angka itu nyata. Tanggal-tanggal itu nyata. Tidak ada yang bisa dibantah. Bu Sutinah berusaha menguasai keadaan. Itu tidak penting. Yang penting, tanahnya milik ibu. Bangunan tanpa tanah tidak ada artinya. Saya tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita bicara soal tanah. Bu, saya mengeluarkan dokumen berikutnya. Banyak orang mengira proses balik nama tanah ini sudah selesai sempurna. Padahal tidak. Saya notaris. Saya yang dulu mengurus dokumennya. Dan akta jual beli yang sah beserta sertifikat aslinya. Selama ini ada di tangan saya, bukan di tangan ibu. Tanpa dokumen ini, tidak ada satupun peralihan tanah yang bisa dianggap sah secara hukum. Ruangan mulai gaduh. Bu Sutinah berdiri kaku. Reza menatap saya dengan mata terbelalak. Dia tidak tahu hal ini. Dia mengira semua dokumen sudah dia serahkan dulu. Dia lupa bertahun-tahun lalu. Dia menyerahkan urusan itu pada saya karena malas mengurusnya sendiri. Tetapi saya belum selesai. Bagian yang paling berat baru akan saya keluarkan. Dan sekarang, kata saya. Suara saya menurun, dingin dan tajam. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang membuat saya menyimpan semua bukti ini. Sesuatu yang membuat saya tahu, keluarga ini tidak sekadar ingin mengambil hak saya. Mereka bersedia melanggar hukum untuk itu. Saya mengeluarkan lembar terakhir, salinan akta jual beli yang saya temukan di laci itu. Saya meletakkannya di tengah meja. Lalu saya menunjuk kolom paling bawah. Ini akta yang disiapkan diam-diam untuk mengalihkan rumah ini atas nama Wulan. Dan di sini, di kolom ini, ada sebuah tanda tangan. Tanda tangan yang dibuat seolah-olah tanda tangan saya. Tetapi saya tidak pernah menandatangani apapun. Tanda tangan ini palsu. Ruangan meledak. Para kerabat berseru kaget. Beberapa berdiri. Wulan membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Bu Sutinah pucat pasi. Reza terhuyung mundur dan jatuh terduduk di kursi. Memalsukan tanda tangan dalam akta, kata saya. Suara saya jernih menembus kegaduhan. Adalah kejahatan. Ada hukumnya. Dan saya, sebagai notaris, tahu persis hukum itu. Saya sudah menyimpan salinan semua ini di 3 tempat berbeda. Salah satunya di tangan Pak Tono, notaris senior yang menjadi saksi saya. Kalau ada satu saja dari dokumen ini yang hilang atau rusak, salinan yang lain akan langsung saya bawa ke pihak berwajib. Saya menatap Bu Sutinah. Ibu ingin saya menandatangani penyerahan rumah ini di depan keluarga besar. Baiklah, saya datang ke sini hari ini bukan untuk menyerah. Saya datang untuk menunjukkan di depan kalian semua siapa yang sebenarnya merampas dan siapa yang dirampas. Bu Sutinah mencoba berdiri tegak. Suaranya gemetar. Tetapi dia masih berusaha melawan. Kamu mengarang semua ini. Tanda tangan itu pasti kamu sendiri yang buat untuk menjebak kami. Saya menatapnya dengan tenang. Bu, saya notaris. Saya tahu betul bagaimana membuktikan keaslian sebuah tanda tangan. Ada ahli yang bisa memeriksanya. Ada pula PPAT yang menyiapkan akta itu, yang pasti tahu siapa yang menyuruhnya. Apakah ibu yakin ingin membawa ini ke pemeriksaan? Karena saya siap. Pertanyaannya, apakah ibu siap? Bu Sutinah terdiam. Wajahnya yang tadi teduh kini penuh ketakutan. Karena dia tahu ucapan saya bukan gertakan. Saya membawa bukti, saya membawa saksi, dan saya tahu hukum. Saat itu, salah satu kerabat tertua, Pak Haji Darman, berdiri. Dia paman dari pihak ayah Reza, orang yang paling dihormati di keluarga itu. Dia menatap Bu Sutinah dengan kecewa. Sutinah, katanya berat. Apa benar yang dikatakan Maya? Apa benar kalian memalsukan tanda tangan menantumu sendiri demi merampas rumah ini? Bu Sutinah tidak menjawab. Wulan menunduk. Diam, mereka adalah pengakuan. Pak Haji Darman menggeleng. Astagfirullah. Selama ini kalian memfitnah Maya di depan kami semua. Kalian bilang dia mencuri. Dia tidak tahu diri. Dia menumpang. Padahal dialah yang membangun rumah ini. Dan kalian
yang mencoba merampasnya. Suara-suara setuju terdengar dari para kerabat. Mereka yang tadi menatap saya dengan curiga, kini menatap Bu Sutinah dan Wulan dengan jijik. Angin sudah berbalik, dan kali ini tidak ada yang bisa membaliknya lagi. Tante yang beberapa hari lalu menegur saya, kini berdiri dan mendekat. Wajahnya penuh penyesalan. Maya, maafkan Tante. Tante termakan cerita Bu Sutinah. Tante menuduhmu rakus, padahal kamulah yang dizolimi. Maafkan Tante. Nak, saya menggenggam tangannya. Tidak apa-apa, Tante. Sekarang Tante sudah melihat kebenarannya. Itu sudah cukup bagi saya. Saya menatap sekeliling ruangan. Wajah-wajah yang tadi memandang saya dengan curiga, kini memandang dengan rasa hormat. Sebagian bahkan dengan rasa bersalah. Saya tidak menikmati momen itu sebagai kemenangan. Saya hanya merasa akhirnya kebenaran berdiri di tempat yang seharusnya. Bilal terbangun dalam gendongan saya. Dia menatap wajah saya dengan mata beningnya, lalu tersenyum. Tidak mengerti apa yang baru saja terjadi di sekitarnya. Saya mencium keningnya. Dalam hati saya berkata, suatu hari nanti. Nak, ibu akan menceritakan ini padamu. Bukan supaya kamu membenci siapapun, tetapi supaya kamu tahu, martabat itu harus diperjuangkan. Dan kebenaran selalu punya jalan untuk berbicara. Reza akhirnya bersuara. Suaranya parau. Maya, aku tidak tahu soal tanda tangan palsu itu. Sumpah, aku tidak tahu. Saya menoleh padanya. Untuk waktu yang lama, saya hanya menatapnya. Lalu saya berkata pelan, mungkin kamu tidak tahu soal tanda tangan itu, Reza. Tetapi kamu tahu, mereka mau mengusirku. Dan kamu memilih diam. Kamu menyuruhku pergi dari rumah yang kubangun dengan keringatku sendiri. Bagiku, itu sama saja. Reza tidak bisa menjawab. Dia menunduk. Air matanya jatuh. Tetapi air mata itu terlambat. Terlambat bertahun-tahun. Saya mengumpulkan kembali semua dokumen saya ke dalam map coklat. Saya menutupnya rapi. Lalu, saya menghadap seluruh keluarga besar. Saya tidak akan menandatangani penyerahan apapun, kata saya. Rumah ini, secara hukum, masih utuh hak saya dan Reza. Akta yang kalian siapkan untuk Wulan tidak sah, karena tanda tangan di dalamnya palsu. Sertifikat dan akta asli ada di tangan saya. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa menjual atau mengalihkan rumah ini tanpa saya. Saya menggendong Bilal lebih erat. Mulai hari ini, saya dan Bilal akan tinggal di sini, di rumah yang menjadi hak kami. Dan kalau ada yang berani memaksa, memalsukan, atau mengancam lagi, semua salinan bukti ini akan langsung saya bawa ke pihak yang berwenang. Saya harap kita semua mengerti. Ruangan hening. Tidak ada satupun yang berani membantah. Bu Sutinah jatuh terduduk di kursinya. Tubuhnya gemetar. Wulan menangis di sudut. Tetapi tidak ada yang menghiburnya. Semua tahu mereka kalah. Bukan karena saya lebih keras, tetapi karena saya memegang kebenaran yang sah. Pak Tono datang sore itu, sesuai janjinya. Dia membawa berkas resmi dan duduk bersama Pak Haji Darman serta beberapa kerabat tua. Mereka membicarakan langkah hukum yang harus diambil. Akta palsu itu dibatalkan. Proses peralihan yang sedang berjalan dihentikan. Dan nama Wulan sebagai calon pemilik dicoret dari semua dokumen. Hari-hari setelah lebaran itu berjalan seperti kabut yang perlahan menipis. Rumah yang dulu penuh ketegangan kini terasa asing bagi mereka yang dulu menguasainya. Bu Sutinah tidak lagi berani menyuruh saya. Wulan tidak lagi berani menuduh. Dan Reza berjalan di rumahnya sendiri seperti tamu yang tidak diundang. 3 hari setelah lebaran, Pak Tono datang lagi membawa kabar resmi. Dia duduk di ruang tamu, membuka berkasnya, dan menjelaskan pada saya dan beberapa kerabat tua yang sengaja hadir sebagai saksi. Maya, katanya, akta peralihan atas nama Wulan sudah resmi dinyatakan tidak berlaku. PPAT yang menyiapkannya sudah dimintai keterangan. Dia mengaku diminta oleh Bu Sutinah dan Wulan untuk menyiapkan akta itu. Dan tanda tangan menantu, yaitu kamu, dibubuhkan tanpa kehadiranmu. Saya mengangguk pelan. Saya sudah menduga semua itu. Tetapi mendengarnya disahkan secara resmi, tetap melegakan. Secara hukum, lanjut Pak Tono, memalsukan tanda tangan dalam akta otentik
adalah perbuatan yang bisa dituntut. Kamu punya hak penuh untuk melaporkan ini. Keputusan ada di tanganmu, Maya. Saya terdiam sejenak. Para kerabat menunggu jawaban saya. Bu Sutinah duduk di ujung ruangan. Tubuhnya menua dalam semalam. Wulan menunduk di sampingnya. Mereka menunggu hukuman. Saya berkata pelan. Saya tidak akan melaporkan untuk memenjarakan mereka. Bukan karena saya memaafkan. Tetapi karena saya tidak ingin Bilal tumbuh dengan cerita bahwa neneknya dipenjara oleh ibunya. Namun, ada syaratnya. Saya menatap Bu Sutinah dan Wulan bergantian. Pertama, kalian harus menandatangani surat pernyataan resmi di depan Pak Tono, mengakui bahwa rumah ini hak saya dan Reza, dan bahwa kalian tidak akan pernah lagi mengklaim atau mengalihkannya. Kedua, semua bukti tetap saya simpan. Kalau satu kali saja kalian melanggar, surat pernyataan ini dan bukti pemalsuan akan langsung saya bawa ke pihak berwajib. Tidak ada peringatan kedua. Bu Sutinah mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat dia menatap saya bukan dengan kebencian, tetapi dengan kekalahan yang tuntas. Dia mengangguk. Tangannya gemetar saat menandatangani surat pernyataan itu. Wulan menyusul. Air matanya menetes ke atas kertas. Hitam di atas putih. Akhirnya, semua yang selama ini hanya berupa tekanan dan ancaman lisan berubah menjadi surat yang sah. Surat yang melindungi saya dan anak saya. Surat yang tidak bisa lagi dibantah oleh siapapun. Setelah urusan itu selesai, Bu Sutinah memutuskan kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Dia tidak lagi punya muka untuk tinggal di rumah yang dulu ingin dia rampas. Wulan ikut dengannya. Sebelum pergi, Bu Sutinah berhenti sejenak di depan pintu. Dia menoleh pada saya. Bibirnya bergerak, seolah ingin mengucapkan sesuatu. Tetapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya dia hanya menunduk dan pergi. Saya tidak merasa menang. Aneh, bukan? Setelah semua yang saya lalui, saya tidak merasakan kemenangan. Yang saya rasakan hanya lelah dan sedikit lega. Karena pada akhirnya, saya bisa berdiri tegak di rumah saya sendiri sambil menggendong anak saya tanpa rasa takut. Reza tinggal beberapa minggu lagi di rumah itu. Kami hampir tidak bicara. Suatu malam, dia datang ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Dia berkata pelan, "Maya, maafkan aku. Aku tahu maaf tidak akan mengubah apapun. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku terlalu takut pada ibuku. Aku terlalu lemah." Saya menatapnya. Saya tidak marah lagi. Marah membutuhkan tenaga, dan saya sudah kehabisan tenaga untuk lelaki ini. Saya hanya berkata, "Reza, penyesalan datang setelah semuanya hancur. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak bisa lagi mempercayaimu. Cinta bisa tumbuh lagi, tapi kepercayaan yang sudah patah, sulit disambung." Reza menunduk. Air matanya jatuh. Lalu dia berkata, "Apa kamu ingin kita berpisah?" Saya diam lama. Lalu saya menjawab, "Aku ingin waktu. Aku ingin melihat. Apakah kamu benar-benar berubah atau hanya menyesal karena kalah? Untuk sekarang, kita jalani dulu. Demi Bilal, tapi rumah ini dan masa depan kami sekarang ada di tanganku, bukan di tangan ibumu." Reza mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tidak membantah. Dia tahu posisinya sudah berubah. Dan mungkin untuk pertama kalinya, dia mulai belajar berdiri sebagai lelaki, bukan sebagai anak yang bersembunyi di balik ibunya. Sebulan berlalu sejak lebaran itu. Rumah di BSD City kini terasa berbeda. Bukan karena bangunannya berubah, tetapi karena udaranya berubah. Tidak ada lagi suara yang merendahkan saya. Tidak ada lagi tangan yang mencari-cari di lemari saya. Saya bisa menggendong Bilal di teras pada sore hari, menatap halaman kecil yang kami bangun. Dan untuk pertama kalinya, merasa benar-benar berada di rumah saya sendiri. Saya kembali bekerja di kantor. Pak Tono kini lebih dari sekedar atasan. Dia menjadi sahabat yang saya percaya. Kadang dia berkata sambil tersenyum, "Maya, dari semua notaris muda yang pernah kubimbing, kamu yang paling mengerti satu hal penting, bahwa hukum bukan dibuat untuk menakuti orang lemah, tetapi untuk melindungi mereka yang benar." Reza masih tinggal bersama kami. Dia berubah perlahan. Dia mulai membantu mengurus Bilal. Dia tidak lagi pulang larut.
Dia tidak lagi membela ibunya secara membabi buta. Apakah saya sudah sepenuhnya mempercayainya kembali? Belum. Kepercayaan tidak tumbuh dalam semalam, tetapi saya memberinya kesempatan, satu hari demi satu hari, untuk membuktikan bahwa penyesalannya nyata. Mbak Asih masih bersama kami. Saya menaikkan gajinya dan memperlakukannya seperti keluarga. Karena di hari-hari tergelap saya, dialah yang berdiri di sisi saya. Sementara orang-orang yang seharusnya menyayangi saya justru ingin menjatuhkan saya. Kadang saya memikirkan Bu Sutinah dan Wulan di kampung sana. Saya dengar Wulan akhirnya bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Mungkin kehilangan rencana untuk hidup dari harta orang lain memaksanya belajar berdiri sendiri. Saya tidak membenci mereka lagi. Kebencian hanya akan meracuni hati saya. Dan saya tidak ingin Bilal tumbuh dengan ibu yang hatinya penuh racun. Cerita ini mengajarkan saya satu hal, bahwa di dunia ini, kebaikan dan kesabaran memang sering disalahartikan sebagai kelemahan. Orang yang diam dikira tidak punya kekuatan. Padahal, kadang diam adalah cara orang yang kuat menyimpan tenaganya sampai saat yang tepat untuk berdiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Diinjak di rumah sendiri, difitnah di depan keluarga, disuruh menyerahkan apa yang menjadi hak mereka, hanya karena mereka dianggap pendatang. Untuk kalian semua, saya ingin berkata, jangan menyerah pada tekanan, tetapi juga jangan melawan dengan emosi. Lawanlah dengan kebenaran. Simpan setiap bukti. Pahami hak kalian. Karena pada akhirnya yang menang bukan yang paling keras berteriak, melainkan yang memegang surat yang sah. Ada juga banyak suami seperti Reza, lelaki yang tidak jahat, tetapi terlalu lemah untuk membela istrinya, yang lebih takut pada ibunya daripada peduli pada keadilan. Untuk para suami, seperti itu. Ketahuilah, diam di saat istrimu diinjak bukanlah netral. Diam adalah memihak dan luka karena ditinggalkan saat paling membutuhkan. Sulit disembuhkan hanya dengan penyesalan. Ada pula para ibu mertua, seperti Bu Sutinah, yang melihat menantu bukan sebagai anak, tetapi sebagai ancaman atas harta dan kuasa. Yang lupa bahwa rumah tangga anak mereka dibangun oleh 2 orang, bukan 1. Yang lupa bahwa keserakahan pada akhirnya hanya akan menyisakan kesepian di hari tua. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih menjadi orang yang merampas atau menjadi orang yang membangun. Kita bisa memilih menyimpan kebencian atau melepaskannya untuk hidup dengan tenang. Saya memilih untuk membangun dan untuk melepaskan. Bukan karena saya lupa, tetapi karena saya ingin maju. Sekarang, setiap kali saya menatap Bilal yang tumbuh sehat dan ceria, saya tahu semua yang saya lalui tidak sia-sia. Saya berjuang bukan demi rumah. Saya berjuang demi martabat saya dan demi masa depan anak saya. Dan dari rumah yang dulu hampir dirampas dari tangan saya, kini saya membangun kehidupan yang tidak perlu lagi saya takutkan dari siapapun. Itulah kisah saya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin di luar sana ada seseorang yang membutuhkan keberanian itu untuk berdiri. Sama seperti saya dulu.